Ayo semangat konten biar pada kaya mendadak. Gue Jamal balik lagi di konten ngomongin orang. Kali ini gue bakal ngebahas seorang pahlawan HAM di Indonesia. Orang yang paling berani menentang rezim Orde Baru, siapa lagi kalau bukan Munir Said Talib. Mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Munir lahir pada tanggal 8 Desember 1965 di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Setelah lulus, Munir bekerja di Lembaga Bantuan Hukum di Surabaya. Dan di tahun 1998, Munir mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yaitu Kontras, untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang kerap terjadi di era tersebut. Munir pun sering terlibat dalam penegakan hukum pada banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Di antaranya tragedi Tanjung Priok di tahun 1984, penghilangan nyawa seorang aktivis buruh wanita yaitu Marsina di tahun 93, dan kasus penculikan mahasiswa serta aktivis yang menghilangkan seorang penyair yaitu Wiji Tukul, serta penembakan di Jembatan Semanggi. Pada tahun 2000, ia dianugerahi penghargaan The Right Livelihood Award oleh pemerintah Swedia. Pada hari Senin 6 September 2004, ia terbang ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Utrecht di Amsterdam. Saat pesawat sedang transit di Bandara Changi, Singapura, Munir sempat diberikan segelas kopi oleh Polikarpus. Pesawat pun melanjutkan penerbangannya ke Belanda dan Munir mulai merasakan sakit perut ketika di dalam pesawat. Keesokan harinya, Munir mengembuskan nafas terakhir di ketinggian 35.000 kaki di atas langit Rumania. Hasil investigasi dari kepolisian Belanda menyatakan bahwa Munir meninggal disebabkan oleh racun karena ditemukan zat arsenik di dalam tubuhnya. Setahun kemudian, seorang pilot yang bernama Polikarpus ditetapkan sebagai tersangka. Pada tahun 2008, Maijen Muhdi yang menjabat sebagai Deputi Badan Intelijen Negara juga ditangkap karena terbukti terlibat dalam skenario kasus Munir. Namun sayangnya Muhdi dibebaskan dari segala macam tuntutan. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa dalang dan aktor intelektual dalam kasus penghilangan nyawa seorang pejuang HAM di Indonesia itu.